Dia adalah anak paling sial dalam sejarah. Bahkan belum sempat bisa memanggil ibu, dia sudah langsung dimasukkan ke kapsul pelarian oleh orang tuanya. Itu karena planet tempat mereka tinggal akan segera ditelan oleh lubang hitam. Demi melanjutkan garis keturunan, orang tuanya memberikan satu-satunya kesempatan hidup itu kepadanya. Kapsul itu melesat dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengannya, ada juga satu anak dari planet lain yang ikut diluncurkan. Namun nasib si anak ini sangat buruk, kapsulnya terus dihantam meteor hingga membuatnya terus terlempar. Sementara kapsul dari planet lain justru melaju dengan sangat stabil. Dan ketika akan mendarat di bumi, seharusnya dia diadopsi oleh keluarga kaya dan menjalani hidup sebagai orang berada. Tapi sebelum sempat bahagia, kapsulnya bertabrakan dengan kapsul planet lain. Akibatnya kapsul miliknya justru terlempar dan jatuh ke sebuah penjara. Sejak saat itu kehidupan mereka berdua sangat berbeda. Yang satu menjadi tahanan di penjara, sementara yang lain tumbuh sebagai anak kebanggaan keluarga kaya. Para narapidana di penjara sangat menyukai anak itu. Karena berisi sekumpulan tahanan, anak itu diberi pendidikan yang salah. Dia tumbuh besar di penjara dan menamai dirinya sendiri sebagai Megamind. Meski menjadi narapidana, namun ia terus melakukan kejahatan yang membuat masa tahanannya semakin panjang. Namun ia tak pernah memperdulikannya. Baginya, kabur dari penjara itu sangat mudah. Ia hanya membutuhkan sebuah jam tangan berteknologi tinggi yang bisa mengubah wujud seseorang. Saat kepala penjara tanpa sengaja memakai jam itu dan berubah menjadi Megamind, para penjaga langsung menangkapnya. Sementara Megamind yang asli menyamar menjadi kepala penjara dan keluar dengan bebas, lalu naik kendaraan tak terlihat untuk melarikan diri. Setelah kabur, Megamind punya rencana besar. Ia memiliki musuh bebuyutan, yakni anak dari kapsul lain yang kini menjadi pahlawan. Karena itu, Megamind sangat membencinya. Baru-baru ini, wali kota berencana membangun patung untuk sang pahlawan, dan Megamind tentu ingin menggagalkannya. Ia mulai dengan menculik pacar sang pahlawan untuk memancingnya. Saat pahlawan datang menyelamatkan, ia sudah masuk ke jebakan kedua. Megamind membuat lokasi palsu di observatorium untuk mengelabui. Namun ketika sang pahlawan tiba, tempat itu kosong. Di ketinggian, sebuah satelit sudah mengarah ke target, mengumpulkan energi mengerikan. Begitu Megamind memberi perintah, bahkan pahlawan super pun bisa hancur. Karena itu adalah senjata dengan energi matahari. Namun serangan tak kunjung dilepaskan. Ternyata Megamind salah memperhitungkan waktu pengisian energi. Ia marah karena pahlawan tidak mungkin memberinya waktu. Saat hendak kabur, ia menyadari ada yang aneh. Kekuatan pahlawan justru semakin melemah. Pahlawan itu berkata dengan terkejut, "Aku tak menyangka engkau tahu kelemahanku. Kubah ini terbuat dari tembaga, kan?" Megamind bingung karena dia sendiri sebenarnya tidak tahu soal itu. Tiba-tiba satelit selesai mengisi daya. Sinar laser ditembakkan, dan pahlawan super yang tak terkalahkan itu langsung hancur menjadi kerangka. Megamind terpaku. Benarkah musuhnya mati begitu saja? Sejak saat itu, Megamind menjadi penguasa kota. Ia melarang semua orang keluar rumah dan merampas semua harta. Namun menjadi tak terkalahkan ternyata membosankan. Tak lama kemudian ia merasa hampa. Melihat patung pahlawan di luar jendela, ia mulai merindukan masa-masa dulu saat masih sering dibully. Ia datang ke patung itu dan teringat masa kecilnya. Dulu mereka adalah teman sekolah. Sang pahlawan selalu unggul, sementara Megamind selalu disisihkan. Ia hanya ingin diperhatikan, sehingga mulai bersaing dengan sang pahlawan. Lama-kelamaan, ia menjadi penjahat besar di mata semua orang. Tapi sekarang, pahlawan itu sudah mati dan menjadi jahat pun terasa tak berarti. Akhirnya, Megamind menghancurkan patung pahlawan itu.